Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman, sahabat guru berbagi. Kali ini saya akan membahas apa yang harus kita lakukan setelah kita lulus pretest PPG PAI 2022. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat ya bagi teman-teman yang sudah cek akun siaganya dan sudah dinyatakan lulus. Dan bagi teman-teman yang belum lulus, semoga di kesempatan berikutnya bisa lebih maksimal lagi dan semoga pretest tahap berikutnya masih bisa diadakan lagi ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi teman-teman yang belum cek akun siaga, silakan segera cek akun siaganya. Langsung masuk ke akun siaga, login Pendis, kemudian masuk dengan akun kita. Kemudian kita scroll ke bawah, klik fitur pretest. Nah, bagi yang lulus maka di sini akan tertera status kelulusan lulus begitu. Selanjutnya kita tinggal menunggu antrian untuk dipanggil PPG. Biasanya itu diurut dari tingginya nilai, kemudian lamanya masa kerja, dan juga dari segi umur. Tapi yang paling dominan itu, yang paling diutamakan adalah nilai. Jadi nilai yang paling tinggi itu yang akan dipanggil untuk mengikuti PPG pertama kali. Nah, jadi teman-teman saat ini ketika sudah lulus, maka teman-teman cukup ya santai dulu, kemudian sambil menunggu panggilan PPG. Tetapi yang menurut saya yang tidak kalah pentingnya, ketika kita sudah lulus, maka kita harus sudah membiasakan diri dengan materi-materi modul PPG. Nah, di channel ini sudah saya share sebelumnya. Jadi materi-materi pretest itu adalah materi-materi PPG sebenarnya. Jadi kalau kita pelajari itu, maka kita akan lebih menguasai lagi. Karena PPG ini berat ya teman-teman, prosesnya berat, tugasnya banyak. Kemudian nanti juga kelulusan PPG ini, kelulusan proses PPG itu ditentukan oleh satu ujian akhir yang namanya UP atau uji pengetahuan. Nah, banyak sekali ya, ada beberapa ya, sekitar 30% sampai 40% di LPTK itu, di kampus itu ada yang tidak lulus UP-nya ini. Nah, kalau tidak lulus UP, maka dia harus mengulang di kesempatan berikutnya, di angkatan berikutnya, atau kalau angkatan berikutnya tidak ada, maka di tahun berikutnya ketika ada angkatan PPG lain yang menyelenggarakan PPG begitu. Nah, sangat disayangkan sekali teman-teman kalau UP ini kita tidak lulus, karena kita sudah menjalani proses PPG dengan sangat berat ya, dengan berdarah-darah lah istilahnya. Tugasnya sangat banyak, bikin stres. Kemudian setelah tes UP, kalau kita nggak lulus, nah di situ berat teman-teman. Jadi ya stres ya. Nah, makanya kalau boleh saya sarankan setelah lulus pretest ini, maka teman-teman mulai membiasakan diri mempelajari modul-modul materi PPG sehingga kita kenal modul-modulnya. Dan nanti pada saatnya ketika kita PPG kita sudah terbiasa dengan materinya, dan nanti ketika ujian pengetahuan ketika UP kita juga sudah mengenal materinya, dan syukur-syukur kalau kita sudah mayoritas bisa memahami sehingga kita melaksanakan UP itu dengan mudah dan kita bisa lulus PPG satu kali proses saja, tidak perlu mengulang. Karena PPG ini sekali lagi saya sampaikan berat memang teman-teman, tugasnya berat, bahkan kalau cerita tahun-tahun sebelumnya itu ada yang meninggal, ada yang kalau yang mengundurkan diri itu banyak. Jadi memang ya butuh kesiapan fisik dan mental ya, dan juga materi. Maka saran saya materi-materi PPG ini kalau kita sudah lulus pretest kita segera bedah ya, kita segera sambil pelajari sehingga nanti kita mudah dalam menjalani PPG, dan juga ketika uji pengetahuan UP di ujian penentu kelulusan PPG itu kita juga
bisa melewatinya dengan mudah. Nah, saya pikir itu teman-teman. Jadi setelah lulus pretest, maka silakan di-download materi-materi PPG itu. Di channel ini juga sudah saya cantumkan di materi pretest sebelumnya, ada di kolom deskripsi. Itu di situ linknya ada, silakan di-download, dipelajari untuk nantinya kalau kita sudah terpanggil PPG, maka kita bisa menjalaninya dengan mudah. Saya pikir itu teman-teman tips dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.